kali ini kita lanjutkan untuk bagian selanjutnya, dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Bagian ketiga. Bagian terakhir ini kita membicarakan keseimbangan benda tegar dan titik berat, ya, titik berat. Kita membicarakan keseimbangan benda tegar. Yang dimaksud dengan benda tegar, kemarin kita sudah tahu bahwa benda tegar adalah benda yang apabila diberikan pengaruh gaya luar, dia tidak akan mengalami perubahan bentuk. Jadi tidak mengalami perubahan bentuk. Contoh, misalkan ballpoint ini jika diberikan gaya tekan atau gaya maka dia tidak akan berubah bentuk. Berbeda dengan misalkan tanah liat. Jika misalkan kita genggam dan kita ramas, maka dia akan berubah bentuknya. Di tanah liat bukan benda tegar. Nah, keseimbangan itu dibagi dua. Ada keseimbangan statis dan ada keseimbangan dinamis. Kali ini kita tidak bicarakan keseimbangan dinamis. Yang kita bicarakan adalah keseimbangan statis. Nah, jadi kalau keseimbangan statis itu dia tidak mengalami percepatan linear atau mengalami percepatan sudut, ya, salah satunya. Nah, yang menjadi persyaratan dari keseimbangan benda tegar, terutama keseimbangan benda tegar dalam keadaan diam, ya, syarat yang pertama adalah jumlah gaya yang bekerja sama dengan 0. Syarat kedua adalah jumlah momen gaya atau sigma tau sama dengan 0. Jadi sigma F sama dengan 0 ini adalah kondisi dia tidak mengalami translasi. Sigma tau sama dengan 0 ini adalah kondisi dia dalam keadaan tidak berputar. Pada kondisi ini, ya, pada kondisi kemungkinan ada keadaan benda adalah sigma F sama dengan 0 dan sigma tau sama dengan 0. Ini menyatakan bahwa benda dalam keadaan diam setimbang, ya, dalam keadaan diam setimbang. Sigma F sama dengan 0 ini dia tidak mengalami geseran linear. Sigma tau sama dengan 0 ini dia tidak mengalami proses perputaran. Nah ini contoh gaya F1 dan F2 sama besar, maka arahnya saling berlawanan, maka di sini sigma F sama dengan 0, ya. Dia tidak mengalami gerak translasi. Ini yang dikatakan sigma F sama dengan 0. Contoh gambar yang kedua ini misalkan di gaya ke atas. Di gaya ke atas, maka ini ada lengan gayanya. Di lengan gaya, kalau hasilnya antara momen gaya 1 dengan momen gaya 2 sama besar, maka dia dalam keadaan setimbang, dia tidak mengalami proses berputar, ya, proses berputar, ya. Nah, ini adalah gambar crane. Crane dalam keadaan setimbang, ya. Crane dalam keadaan setimbang. Kalau crane dalam keadaan setimbang, kita dapatkan contoh soal sebuah papan berfungsi sebagai jokat jangkit untuk 2 anak seperti pada gambar. Satu anak mempunyai massa 30 kg, duduk 2,5 meter dari titik-titik tumpu. Pada jarak X dari titik tumpu, anak kedua massanya berapa? 25 kg, menempatkan diri untuk jokat jangkit. Pertanyaannya adalah tentukan beban yang ditopang oleh batang. Pertanyaan pertama, kemudian jarak untuk anak kedua agar jokat jangkit seimbang. Nah, ini gambarnya, ya. Jadi pertanyaan ini, ya. Di pertanyaan, ini masanya. Berarti kalau ada massa, berarti dia punya gaya berat. Arah gaya beratnya kemana? Ke bawah, ya. Kemudian massa yang kedua, sini massanya 25 kg, berarti arah gaya beratnya adalah ke bawah menuju pusat bumi. Kemudian ini penopang. Penopang ini dia punya beban. Arah bebannya kemana? Arah bebannya ke atas. Sesuai dengan gaya normal, berarti arahnya ke atas. Ya. Sekarang jadi pertanyaan, berapa beban ini? N yang ke atas yang diterima. Nah, kita dapatkan ini gaya beratnya.
W1 sama dengan M1 dikali dengan G, maka kita dapatkan 30 kali 10 sama dengan 300 Newton. Ini gaya berat yang kedua, ya. Gaya berat yang kedua adalah W2, kita dapatkan 25 kali 10 sama dengan 250 Newton. Ya. Yang jadi pertanyaan yang A adalah bebannya. Berapa beban yang diterima oleh poros ini? N. Beban ke atas karena gaya normal ya, gaya tekan. Lawannya ke atas, normalnya N-nya berapa? N sama dengan berapa? Kemudian yang B, X-nya sama dengan berapa supaya dia setimbang. Ya. Sekarang syarat setimbang itu ada dua, sigma F sama dengan 0, ini sigma tau sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0 berarti apa? Sigma F sama dengan 0, kita dapatkan gaya ke atasnya positif, gaya ke bawahnya adalah negatif, gaya ke bawah negatif. Nah, kita dapatkan sigma F sama dengan 0 itu sama dengan N min W1 min W2 sama dengan 0. Berarti N-nya berapa? N sama dengan W1 plus W2 sama dengan W1-nya 300 Newton, W2-nya 300 Newton, 250. Berarti 300 ditambah dengan 250 sama dengan 550 Newton, ya. Kemudian bagaimana dengan yang B? Bagaimana yang B? Jawaban yang B, ya. Yang B sama dengan yang B karena bendanya mengalami setimbang, ya. Ini sigma tau sama dengan 0, sigma tau sama dengan 0. Berarti tau 1 ditambah dengan tau 2 ya sama dengan 0. Tau 1 ke sini arahnya perputarannya ke sana. Ini ya, kita ambil saat jarum jam positif ya. Ini arah perputaran ke sana, ini negatif taunya. Tau 1 ini tau 2. Ya. Berarti tau 1 di tau 2 dikurang tau 1 sama dengan 0. Berarti tau 1 sama dengan tau 2 kan, kita pindahkan sama dengan, berarti F1 kali L1 sama dengan F1 kali F2 kali L2. F1 itu sama dengan W1. W1-nya berapa? 300. Berarti kita dapatkan di sini, kita dapatkan terus dulu yang sudah kan tau 2. Berarti tau 1 itu adalah W1 kali L1 sama dengan W2 kali L2. W1-nya berapa? W1-nya adalah tadi 300 ya. 300 kali L1 2,5 sama dengan W2-nya berapa? W2-nya 250 dikali dengan X ya. Berarti ini coret, ini ya. Berarti kita dapatkan 3 kali 25 sama dengan 25X. X-nya sama dengan 3 meter. Yang B jawabannya 3 meter ya. Di sini jawabannya ini. Keseimbangan benda tegak di sini ada yang namanya, ada 3 istilah keseimbangan dalam benda tegak, yaitu keseimbangan pertama adalah keseimbangan stabil. Keseimbangan stabil, yang kedua adalah kesetimbangan labil. Ini keseimbangan stabil, ini keseimbangan stabil. Ya. Ini keseimbangan labil. Ya. Yang ketiga adalah keseimbangan indifferent. Ya. Indifferent itu adalah keseimbangan netral. Nah,
Apa sih yang dimaksud dengan kesetimbangan stabil? Kesetimbangan stabil adalah benda diberikan gangguan yang mengakibatkan posisi benda berubah. Setelah gangguan dihilangkan, posisi benda akan kembali posisi semula. Jadi contoh, ini saya tarik ya. Kalau ini saya tarik ke sini, dia akan bergerak ke sana. Ya. Lihat pusat masanya, ini pusat masanya akan berubah kan, bergerak terus gini. Ketika pada suatu saat mau berhenti, maka dia akan kembali lagi ke posisi semula. Ini disebut dengan kesetimbangan stabil. Pusat masanya berubah ketika ini naik ke atas, kemudian ke turun, kemudian naik ke kiri, turun. Nah, pada akhirnya gangguannya hilang, maka dia akan kembali ke posisi semula. Nah, untuk keseimbangan labil, kalau misalkan ini pusat masanya di sini, tengah-tengah sini, ketika didorong, dia akan jatuh turun ke bawah dan tidak mungkin naik lagi ke atas. Ini disebut dengan kesetimbangan labil. Keseimbangan labil. Bagaimana yang ketiga? Yang ketiga adalah kesetimbangan indifferent atau netral. Jadi benda diberikan gangguan mengakibatkan posisi benda berubah. Dan setelah gangguan tersebut dihilangkan, benda tidak kembali lagi ke posisi semula. Tetapi kita lihat kedudukan titik beratnya. Kedudukan titik beratnya tingginya tetap sama. Ya. Tingginya tetap sama. Ya. Kedudukannya berubah, tapi kedudukannya tidak tetap sama. Ya. Diberikan gangguan, dia bergeser, dan ini tetap sama. Itu kestabilan benda. Ini contoh titik berat. Ya. Ini titik beratnya. Burung bisa tidak jatuh, ini kan ada dipengaruhi namanya titik berat dari burung ini. Posisinya ada di mana? Diperhitungkan. Kemudian ini ada bangunan Menara Pisa. Menara Pisa ya yang terkenal itu ya sudah sekian ratus tahun ya berdiri. Kita lihat menaranya miring tapi tidak jatuh. Ini konstruksinya orang sudah memperhitungkan di mana posisi titik beratnya yang menjadi kemungkinan dia tidak cepat jatuh seperti itu. Nah, contoh yang lain titik berat. Nah, contoh titik berat, nah ini di donat ya, donat titik beratnya di tengah-tengah posisinya. Berarti bukan di bendanya, dia berada di ruang di tengah-tengah. Sama seperti ini adalah benda yang menjadi ciri khas suku aborigin namanya bumerang. Ya, titik beratnya itu di luar. Ya, tubuh manusia pada saat bergerak. Sekarang bagaimana kita memperoleh persamaan titik berat? Misalkan bendanya itu benda tidak beraturan seperti ini. Benda tidak beraturan seperti ini ya dilewatkan pada sumbu Y dan sumbu X. Masing-masing benda mempunyai bagian. Tiap benda punya bagian. Ini bagian-bagian bendanya ya yang tidak beraturan. Contoh ini benda anggaplah ini benda tidak beraturan. Maka kalau kita tarik salah satu bagian benda ini adalah dia punya berat. Dia punya berat, titik berat salah satu dia berat. Dia punya pusat masanya di mana ya? Satu pusat masanya misalkan di sini itu pusat masanya. Ini misalkan. Nah, ini misalkan kalau benda yang seperti ini tidak beraturan kita bagi tiga, misalkan yang ini di sini bagi tiga, maka titik beratnya dia punya tiga masing-masing benda. Titik berat yang pertama ini titik berat yang pertama yang ini. Maka terhadap sumbu Y, ini arahnya Y, terhadap sumbu X ini. Arah beratnya ke bawah. Ini nama titik berat yang kedua, benda yang kedua, bagian kedua misalkan potongan sini. Titik beratnya adalah jarak X-nya, dan ini jarak Y-nya. Sama seperti titik berat yang ketiga. Misalkan bagian benda yang tadi ini dipotong tiga, ini bagian. Ini misalkan titik berat yang sini ini adalah. Maka besar titik berat, kita dapatkan besar titik beratnya adalah ya, kalau kita buat menjadi tiga bagian, titik berat sumbu X-nya seperti ini ya.
Ini titik berat. Ini untuk massa ya, untuk massa. Ini untuk massanya. Massa. Untuk titik beratnya ini titik beratnya. Ini titik beratnya. Di W 1 kali X1 sigma X. Kalau misalkan dia ada 3 buah titik berat, maka W1, W2, W3 dibagi terhadap W1 dibagi terhadap W1, W2 dan W3 ya. Ingat, W dibagi dengan W sama dengan X kan. W dibagi dengan X. Ini sigma, berarti sigma berarti penjumlahan. Penjumlahan W dikalikan dengan X dengan penjumlahan W dengan penjumlahan W-nya ini dengan W kali X ya sama dengan XG ya. XG ini adalah titik berat secara keseluruhan. Nah, sekarang bahwa berat itu sama dengan massa kali gravitasi kan. W sama dengan M kali G. Berarti G-nya kita keluarkan, ini habis, maka jadi persamaan ya, pusat massanya. Tapi pusat titik berat jadi titik massanya, pusat massanya. Ya, sama seperti ini. Ini adalah titik beratnya, ini berat ya, berat karena W sama dengan ini. Maka ini jadi nanti Y sama dengan apa? Sigma M1 kali Y1, sigma YI MI per sigma MI. Ya. Jadi kita dapatkan seperti ini pusat massanya. Pusat massanya kita dapatkan persamaan di bawah ini. Ini untuk pusat massa sumbu X ya. Ini untuk pusat massa sumbu Y. Ya. Dari massa kita tahu massa sama dengan rho dibagi dengan volume. Berarti massa berbanding lurus dengan volume. Maka dari massa dengan volume maka kita dapatkan titik berat untuk volume. Kita rubah massa jadi V ya. Volume itu sama dengan luas A dikali dengan luas dikalikan dengan jaraknya. Volume luas kalikan jarak. Berarti volume berbanding lurus dengan luasnya, maka yang tadinya volume, ini volume akan berubah menjadi luasnya. Ini A-nya. Ya. Demikian juga kalau A luas itu sama dengan L panjang, luas sama dengan L ya, L dikali dengan X, L dikalikan dengan X, L dikali dengan X ya. Berarti luas berbanding lurus dengan L, maka A yang di sini kita gantikan juga dengan L. Sini kita gantikan dengan L. Persamaan jadi seperti ini untuk bangun yang satu dimensi. X itu satu dimensi. Batang misalkan, batang lidi dan lain sebagainya itu satu dimensi. Kalau ini adalah bentuk dua dimensi, titik berat dua dimensi seperti kertas ini adalah dua dimensi ya. Kemudian yang ini adalah titik berat untuk volume. Misalkan volume seperti bolpen ini punya volume titik beratnya. Kemudian ini adalah untuk massa. Nah, massa, bolpen ini punya massa. Ya. Oke, contoh titik berat. Contoh titik berat ya. Ini titik berat untuk dua dimensi. Di sini kita dapatkan titik berat dua dimensi. Titik berat dua dimensi ini adalah garis lurus. Kalau garis lurus titik beratnya berarti di tengah-tengah sini kan. L. Garis lurus tengah-tengah. Ini adalah persegi. Titik beratnya berarti tengah-tengah sini. Kita dapatkan di tengah-tengah sumbu terhadap sumbu X. Ini yang ini misalkan X-nya, sini adalah Y-nya, maka di sini kita dapatkan titik beratnya adalah setengah X, setengah L dan setengah tinggi. Tingginya itu ke atas, ini T-nya tinggi, setengah tinggi ya, setengah T itu setengah tinggi. Kalau untuk segitiga, nah, titik beratnya adalah sepertiga T di sini. Untuk busur setengah lingkaran, ini titik beratnya. Ya, kita ambil dari sumbu Y-nya, dari ketinggian sumbu Y-nya. Dari sumbu Y-nya, ini sumbu Y-nya kita ambil titik beratnya ya.
Bagaimana untuk ya, X-nya? X-nya diambil kalau misalkan ujung tepinya itu berada di jari-jarinya, maka di tengah-tengah jari-jarinya diambil di tengah-tengahnya. Kemudian untuk busur lingkaran, itu busur lingkaran bukan busur setengah lingkaran, ya, busur lingkaran. Contoh kalau panah itu adalah busur lingkaran, ya, bukan setengah lingkaran. Maka kita dapatkan persamanya ini. Kemudian untuk dua dimensi yang lain adalah plat setengah lingkaran, kita dapatkan 4R. 4R 4 kali jari-jari dibagi dengan 3pi, Y0-nya, jadi terhadap sumbu Y-nya, ya, terhadap sumbu Y. Bagaimana kalau misalkan untuk 3 dimensi dalam bentuk volume di situ? 3 dimensi dalam bentuk volume, maka Z-nya kita dapatkan. Ini gambar silinder pejal. Silinder pejal itu silinder padat, ya, solid silinder. Silinder padat itu tinggiannya kita dapatkan setengah T. Kalau misalkan kulit setengah bola itu kulit setengah bola berarti seperti bola biasa, tengahnya kosong, itu adalah kita dapatkan Y sepertiga R, ya. Nah, bola padat itu setengah bola padat. Jadi kalau misalkan bola golf, bola padat itu dibelah jadi 2, nah itu disebut dengan bola padat, setengahnya adalah 3/8. Nah, di sini gambar yang ketiga ini menyatakan apa? Ini adalah titik berat dari, ya, seperti tumpeng, ya, kerucut, ya, selimut kerucut, tapi bukan tumpeng padat di situ, ya. Bukan tumpeng padat, ya. Selimut kerucut itu ada sepertiga T, tapi kalau kerucut padat itu 1/4 T, ya. Kemudian kalau kulit silinder yang kosong tapi berbentuk silinder, contoh soal suatu bidang datar homogen, bentuk dan ukuran seperti pada gambar. Kita lihat sini, ini gambarnya adalah bentuk L. Bentuk L di sini luasannya, ingat berapa dimensi? Adalah luasan 2 dimensi. Nah, diketahuinya apa? Diketahuinya ini. Ini diketahuinya kita bagi menjadi 2 bagian. Ini bagian pertama yang ini kita dapatkan, ini bagian pertama. Ini bagian pertamanya yang ini. Kemudian ini bagian ini bagian kedua. Nah, bagian pertama kita tahu titik beratnya karena ini adalah 2 dimensi berbentuk persegi panjang, maka titik beratnya ada di tengah-tengah. Titik berat yang ini di Z1. Ini Z1. Titik berat benda kedua adalah ini di Z2 kita dapatkan. Berapa besar Z1? Titik berat Z1 adalah 1,5. Ini 1 tingginya, kalau tingginya 10 dibagi 2 berarti ini 5. Z2 titik beratnya adalah berapa? Titik berat Z2, jarak dari 2 ke 4 ini adalah 2 ke 6 adalah 4. Maka tengah-tengahnya di sini adalah 2. Tapi 2 tambah 2 adalah 4. Kemudian tingginya adalah 1. Bagaimana luasan? Luasan yang pertama. Luasan yang pertama adalah 2 dikali dengan 10. Kita dapatkan 20. Luasan yang kedua? Yang kedua adalah 4. Ini 4 dikali 2. Berarti sama dengan 8. Jadi kalau untuk luasan, rumusnya adalah ini rumus luasan. Sigma X sama dengan sigma AN atau XI dibagi dengan sigma AN, ya. Sigma AN. Ingat ya, pokoknya A-nya ini hilang, hasil sama dengan XN ini kan. A kali X dibagi dengan jumlah A kali N. Berarti karena ini 2 benda, maka A1 kali X1, A2 dikali X2 per A1 sama dengan A2. A1 berapa? A1 luasannya 20. Titik berat X1-nya berapa? X1 sini. Titik beratnya adalah 1. 20 kali 1. A2 luasannya berapa? 8. Titik beratnya berapa? Titik berat X2-nya adalah 4. Nah,
Luasannya, jumlah luasan berarti 20 ditambah dengan 8. Kita dapatkan 20 ditambah 32, 52 dibagi 28. Hasilnya ini. Untuk Y-nya, berapa untuk Y-nya kita dapatkan? Sigma AN kali Y per sigma A. Ini A1 kali Y1 ditambah dengan A2 dikali Y2. Dibagi dengan A1 tambah A2. A1 sama dengan 20. Y1-nya berapa? Y1-nya 5. Berarti 20 kali 5. A2-nya 8. Y2-nya berapa? Y2-nya 1. 8 kali 1 ditambah A1 tambah 2. Berarti 100 ditambah dengan 8 dibagi dengan 28. Jadi 108 per 28 hasilnya ini. Maka titik beratnya kita dapatkan adalah 1 per 6 per 7, 36 per 7. Posisinya dari mana? 16 per 7. 16 per 7 kira-kira di sini kan? Ini X-nya. 36 per 7 di mana? 36 per 7 36 per 7 di sini jaraknya adalah 4 ya. Di jaraknya berapa? Tingginya adalah 5 ya. 5 berarti 6 sekitar sini. Jadi posisinya ada di sini. Posisi titik berat dari bendanya itu ada di sini. Kira-kira. Ya, untuk bangunan berbentuk L di sini. Ya, demikian video kali ini ya. Saya ucapkan terima kasih.